Halo teman-teman semua, selamat datang di On Talks, segmen terbaru dari App On. Bersama saya Faisal, kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama praktisi UMKM, praktisi bisnis, praktisi marketing, dan tokoh-tokoh ternama. Di On Talks juga kita akan bedah produk UMKM pilihan teman-teman di App On. Atau mungkin pilihan kamu juga. Selamat menonton videonya, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat berjumpa lagi di channelnya App On. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Pak Ilham. Wah, spesial. Jadi, teman lama. Jangan lama Pak, saya makan murid dulu Pak. Murid bedegong. Coba nggak? Oke Pak, jadi terima kasih banget Pak udah datang ke App On. Sama-sama. Jadi historinya buat teman-teman ini, saya itu sama Pak Ilham itu punya kedekatan khusus karena dulu Pak Ilham itu dosen saya. Saya diajarin umur lagi tahun berapa ya Pak? Oh, berapanya? 2010 sampai 2014. Masuk 2010 ya? 2010 masuk. Berarti 2011. 2011. Ya udah mulai penjurusan kan ya? Iya betul. Yes. Dan yang uniknya dulu saya tuh dari STISI tapi lulusnya Telkom. Nggak apa-apa lah ya. Dua ijazahnya. Nah jadi buat teman-teman, Pak Ilham ini beliau adalah seorang praktisi periklanan, mantan praktisi periklanan. Masih ngapain sekarang? Mantan ya? Bukan mantan sih, murtad. Murtadan praktisi periklanan. Dan juga akademisi, karena beliau seorang dosen dan sampai sekarang sudah jadi dosen. Jadi dosen udah berapa lama Pak? Ya itu dari 2000, kalau itu sih yang resminya sih 2009 ya. 2009 itu udah mulai ya, 2008, okay. 2009 tuh. Berarti ketemu Faisal tuh udah angkatan kesekiannya gitu ya. Udah cukup lama. Dan saya juga kaget udah lama ya ternyata ya. Gara-gara obrolannya itu jadi udah lama saya. Iya benar-benar. Ngajar tuh. Benar. Ya prinsipnya sih prinsipnya sederhana lah. Ketika saya dapat berbagai ilmu gitu di perjalanan gitu kan, ngerasa bahwa seperti dikasih begitu aja, kasarnya ya begitu aja ya. Kan makanya merasa sebuah dosa besar kalau saya nggak ngasih lagi ke orang lain gitu kan. Betul. Walaupun jadi menariknya tuh ketika saya niatnya ngasih sesuatu ke orang lain, ilmu atau apapun yang merasa saya bawa tuh dapat juga dengan gratis gitu ya. Ternyata digaji, ya udah alhamdulillah. Ya udah. Gitu, itu mah rezekina gitu. Cuman semangatnya tetap semangat pengen ngasih tahu, pengen ngasih sesuatu yang bener teh gini, walaupun bukan berarti saya juga yang paling benar gitu kan ya. Gitu. Makanya teh bisa dulu juga ngerti ya, kita sampai malam-malam ngobrol betul. Gitu kan. Ya kalau kata orang-orang yang ngajar tuh nyari duit mah, ngajar nyari penghidupan, nyari gaji gitu kan, ngapain gitu sampai malam. Iya benar. Cuman ya semangatnya itulah, semangat kalau lihat orang lain bisa kayak Faisal udah sampai titik ini kan, ya apanya, kayak orang tua banggain anaknya ya gitulah gitu. Ya insya Allah Pak. Ya anak aing gitu ya. Nggak apa-apa. Tenang. Disuruh bebas. Kalau ada yang perlu disensor, nanti editor disensor. Sensor itu fit gitu ya. Sip. Nah, jadi Pak, hari ini temanya karena App On ini kan sebetulnya kita startup yang memang concernnya di UMKM. Ya. Dan jadinya pasti kita mau ngebahas gimana sih hubungan antara dunia periklanan sama UMKM. Apalagi ya gimana mereka jualan produk kan mesti beriklan dong. Ya, sip. Nah, tapi sebelum nyampe sana, berhubung ini pengen liatin dulu. Jadi Pak Ilham ini skensap bermain Pak. Mangga. Jadi Pak Ilham itu, teman-teman, bikin buku. Ini buku perdana ya Pak? Buku perdana. Dan mudah-mudahan bukan terakhir lah. Mudah-mudahan jangan terakhir. Kelihatan kameramen? Oke. Pengantar Strategi Kreatif Advertising Era Digital by Ilham Syah. Itu buku rampung tahun kemarin ya Pak? Tahun kemarin, dan itu teh luar biasanya tuh saya nulis dari tahun 2011-an ya. Udah lama. Udah lama ya dirimu ngajar. Zaman saya kuliah berarti kan? Karena Faisal kuliah tuh 2010 kan, 2011 saya tuh kuliah S2 kan ya. Nah itu saya ingat tuh pas sambil jalan S2 tuh sambil ngetik gitu. Sambil di jalan, beberapa lagi kondisi lagi di kereta ngetik. Ya cukup lama sih. Gitu. Artinya perubahan materinya pun cukup panjang sampai itu sekarang. Makanya saya agak khawatir memang ini udah harus mulai memikirkan bahwa revisinya apa gitu. Karena udah banyak yang nggak update gitu ya. Bukan nggak update ya, banyak contoh-contoh baru yang mungkin ada hal baru di situ gitu kan. Banyak hal, dan ini termasuk juga ini kayak aplikasi gitu, aplikasi yang memang Apps On aja udah memberi bentuk gambaran baru gitu, gimana sebuah aplikasi itu yang mewadahi
orang-orang yang memang butuh untuk mengkomunikasikan produknya apa gitu. betul. Jadi ada sebutnya di dalam iklan tuh biasanya ada pengiklan dan agensi. Ini ada pihak lain gitu yang ngasih jalur. saran, ngasih gambaran gitu bahwa kalau beriklan tuh begini loh gini. Baru kan jadi suatu yang perlu dibahas secara khusus gitu ya. Betul. Nah, zaman dulu Pak, insight sedikit dong. Zaman Bapak dulu jadi praktisi. Iya. Di Hakuhodo. Kita sebut merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah katanya. Emang itu saya memang cuma satu itu ya, saya nggak sempat pindah kemana-mana. Cuman insight-nya dulu tuh adalah bahwa dulu tuh sangat terpusat. Sangat terpusat dalam artian tuh yang memang punya kendali besar tuh yang memang punya modal besar, terus memang punya circle atau punya link yang besar gitu kan. Akhirnya dulu tuh nggak kebayang UMKM tuh seperti sekarang ini belum lah gitu kan ya, dan sangat terpusat. Tapi seiring perkembangan, terutama kan saya tuh termasuk generasi yang lintas generasi atau lintas era dekade ya, era gitu. Sekarang udah era digital gitu. Jadi saya ngelihat bahwa ketika masuknya era digital itu ya jadi menyebar gitu kan. Menyebar dalam artian tuh siapapun yang memang punya kemampuan untuk berbeda, kemampuan untuk menampilkan sesuatu yang lebih bermanfaat, yang lebih mikro gitu kan ya, itu memungkinkan karena ada internet itu kan. Kalau zaman saya masih belum semudah itu gitu kan. Benar. Akses modal nggak gampang, terus akses untuk bisa menjadi suatu pembicaraan tuh. Jadi ini tuh perusahaan ini menawarkan sesuatu loh unik gitu kan, beda gitu kan. Nggak mudah, sekarang gampang banget gitu kan ya. Tuh. Makanya ketika dulu itu iklan tuh sangat berpusat di media-media besar juga, kayak di TV, di koran, di majalah gitu. Nah sekarang untuk UMKM untuk era saat itu untuk dapat akses ke situ kan berat, betul. Modalnya nggak cukup gitu kan. Terus belum bersaing dengan yang pemasang iklan lebih gede gitu kan, kayak dapat prime time tuh sulit. Oh sekarang kan lain. Betul. Asal bisa ciptain buzz, udah jadi prime time untuk sendiri kan, benar. Gitu. Tanpa harus kita terpaku sama media orang lain. Cuman satu hal yang nggak bisa dihilangkan itu bahwa tetap kuncinya kreatif ya. Jadi bagi saya sih ketika perubahan, saya mungkin ada pertanyaan, Pak, gimana khawatir nggak dengan kondisi ini? Saya itu generasi lama yang nyebrang ke generasi digital gitu kan. Nggak khawatir, saya masih punya modal kreatif gitu kan. Betul. Walaupun gitu untuk beberapa teknis itu nggak bisa saya kuasai benar gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, gimana merancang sebuah kalau di digital advertising tuh yang lebih ke algoritmanya gitu-gitu ya, saya tuh bisa gitu kan. Oke. Tapi semua itu ya kuncinya kreatif. Betul. App-on juga sendiri saya perhatikan ini berasal karena kreativitas, bukan karena sekadar bahwa ini tuh kebenaran dapatnya, enggak juga. Benar. Kurang lebih itu sih yang kalau disebut insight gitu ya. Tapi yang perlu dipahami bahwa apapun perubahan zaman dari dulu saya perhatikan, lihat dari sejarah, tetap komunikasi itu tetap penting ya. Dan manusia itu ternyata hidup di atas komunikasi ya. Dulu sempat ngobrol, hidup itu di atas informasi gitu ya. Betul. Komunikasi. Jadi UMKM pun dengan kondisi sekarang serba memungkinkan, serba bisa melakukan sesuatu, tetap kan intinya di komunikasi gitu kan. Benar. Yang walaupun pada akhirnya ketika orang membeli produk itu dan merasakan bahwa ini produk ini punya manfaat, punya keuntungan buat saya, ya. Tapi kan ujung-ujungnya itu berawal dari komunikasi, dan ketika dia merekomendasikan ke orang lain itu kan adalah komunikasi. Ya, benar. Gitu, Pak. Nah, artinya Pak, sekarang ya pastinya banyak perubahan lah Pak ya, dari zaman tahun sekian sampai sekarang. Belum lagi sekarang pandemi gitu kan. Cuman artinya kan sebetulnya dengan digitalisasi ini, artinya UMKM jadi punya peluang yang jauh lebih murah untuk memasarkan produk dibanding zaman dulu. Nah ini murah juga, ini kadang-kadang hati-hati ya, terlalu jadi jebakan BTN juga ya. Betul. Oh jadi murah gitu kan. Tapi tetap bukan berarti yang dikemas itu jadi murahan gitu kan. Terus pertanyaannya, yang murahan tuh gimana sih? Yang nggak murahan tuh gimana? Yaitu kreativitas itu. Betul. Karena kan kadang-kadang kreatif mah karena nggak perlu alat atau kreatif mah gratis. Ya, kata siapa kreatif gratis gitu kan? Kreatif untuk mikir gitu kan. Bener. Orang untuk bisa berpikir kreatif kan karena banyak informasi yang banyak gitu kan. Punya informasi yang orang itu sudah melakukan sekian banyak aktivitas, akhirnya dia punya
punya peluang untuk mengkomunikasikan berbagai hal dan informasi gitu kan. Nah, perjalanan dia untuk mendapatkan informasi kan itu kan modal. Betul. Gitu kan. Dan nggak setiap orang bisa mengkomunikasikan hal-hal yang sebelumnya nggak terlihat seperti nggak nyambung ya. Kayak sekarang aja App-on sendiri ini jadi promosi App-on. Lah gitu nya. Tapi promosiin buku tapi pakai dia. Tadi ini ya bundling tukar promonya. Jadi App-on sendiri kan kemarin kan sederhana bicara walaupun nggak apa-apa ya ngomongin merek ya. Nggak apa-apa. Ngomongin bahwa ini ada Halodoc yang diaplikasikan ke pemasaran kan. Betul. Karena itu kan nggak semua orang yang bisa. Kata orang, kok gampang pisan gitu. Sok kepikiran, emang kepikiran gitu dulunya. Nah itu kan untuk bisa dapetin kombinasi itu kan ya ada proses juga. Butuh proses yang panjang kan. Panjang, dan Pak. saya tahu lah dekat ceritanya Faisal bahwa ini prosesnya sampai titik hari ini pun bukan proses yang sederhana gitu kan. Bukan sehari 2 hari juga. Nah itu ini jadi bicara tentang murah karena memang peluangnya memungkinkan, tapi bukan berarti UMKM jadi menggampangkan itu. Gampang lah, murah udah gratis ini. Ya tetap harus ada strategi gitu kan. Betul. Dan saya rasa siapapun yang berani membuat strategi yang benar gitu kan, itu pun itu dia sedang berani untuk menjadi sukses gitu. Jadi strategi penting gitu kan, strategi penting gitu. Makanya hal-hal yang dibalik mungkin sekiranya bahwa itu ini mah penting nggak penting itu nggak boleh berpikir itu. Semua tuh penting ya. Cuman gimana hal-hal yang mungkin terlihat remeh itu bisa diorganisasikan jadi suatu sebetulnya langkah-langkah atau metode yang berhasil. Dan saya yakin tiap UMKM itu punya metode masing-masing sebenarnya. Kalau mau berhasil ya. Betul. Jadi nggak bisa sekadar tempelan gitu. Jadi belum tentu satu UMKM sukses ditiru sama yang lain itu akan sama jalannya kan. Gitu, betul. Makanya itu penting ada suggest gitu ya. Kalau di dalam agama mah kalau belajar kudu aya guruna gitu ya. Betul. Nah, itu kayak bikin ini jadi promo deui. Jadi emang membuka itunya. Ya tapi dalam artian gini ya. Berpikir strategis itu mungkin fondasi, ya. Tapi yang membuat itu menjadi keren, membuat itu jadi bisa berhasil itu adalah kreativitas tadi. Ya. Dan ditambah dengan sisi lain yang lebih mungkin termasuk juga hal yang penting yang mungkin tidak ada di buku-buku ini, buku-buku pelajarannya itu kudu sabar sih. Ya, kudu istiqomah dirinya, terus ya reply itu gitu kan. Cari ini tuh saya bisnis itu cuma intinya saya membuat bisnis UMKM. Ini yang bisnis ini yang bikin jalan dan ini bisa menjadi berhasil tuh apanya sih? Kan menemukan itu ya insight-insight yang ada di target di konsumen gitu yang bisa disasar oleh si produk. Ya ketemu. Nanti kan tinggal masalah komunikasiinnya gitu. Tinggal mengkomunikasikannya. Kurang lebih gitu sih. Sip. Nah, ngomong-ngomong masalah komunikasi, Pak. Artinya kan tantangan terbesar sekarang UMKM sebelum nyari produk, sebelum melakukan pemasaran. Ujung-ujungnya kan gimana cara mereka mengkomunikasikan merekanya, baik produk, baik brandnya, ya mungkin personality mereka gitu. Nah, sebenarnya harusnya gimana sih cara berkomunikasikannya atau cara mengkomunikasikannya? Kalau ketemu buku-buku pemasaran, buku brandingnya seolah tuh penting mah ada produk, ini dibikin identitas yang berbeda, nanti dikomunikasikan sesuatu yang berbeda. Mungkin terlihat seperti itu ya. Cuman kesini saya jadi nyadari gitu ya bahwa ternyata komunikasi sekeren apapun komunikasinya, sekeren apapun strategi brandingnya, kalau produknya nggak jelas pun tetap nggak jelas aja gitu. Makanya yang penting sebelum ke titik itu renungi dulu ini tuh saya punya produk apa sih? Betul. Apa ini produk yang membuat beda dari orang lain? Tapi nggak cukup beda. Bisa bikin keju di Tarasian itu kan beda gitu. Tapi kan ngejual nggak sih? Betul. Marketnya ada nggak? Sisi lain selain menjual memenuhi kebutuhan nggak sih ke konsumen? Pasarnya jelas nggak di situ kan? Makanya itu penting dari awal tuh meng-create dulu si pasarnya, meng-create si istilah kasarnya tuh objektif bisnisnya. Ini tuh mau nyasar apa yang membuat ini tuh apa yang saya lakukan tuh jadi memang menjadi akan laku lah, akan laku dan menguntungkan. Nah, ketika itu ketemu, itu berarti insight bisnisnya kasarnya. Kalau bahasa keren nama insight bisnis atau itu sebutnya tuh kalau contoh tuh produk ya kayak baliknya jadi keripik deh ya. Anggaplah ini selama ini keripik pedas tuh selalu keripik singkong gitu. Tiba-tiba ini ada keripik pedas pakai keripik ubi. Yang ubi yang notabene tuh ada manisnya. Jadi manis asin. Kan nggak pernah ada kasarnya tuh, nggak pernah ada gitu kan. Kayak itu. Dan itu tuh
peluang di pasar tuh kosong gitu kan. Dan orang-orang tuh ternyata punya insight bahwa tidak semua orang suka pedas yang asin, ternyata ada yang pedas manis juga gitu kan. Itu berarti kalau ketemu bahwa akan ada kebutuhan dan ketemu dengan apa yang dipunyai itu kan berarti akan bisnisnya jalan ya. Iya, betul. Nah, nanti tinggal mengkomunikasikan ke branding kan gampang kan. Ini adalah produk manis pedas gitu kan. Nah, kayak di situ. Gitu. Nah itu jadi nanti langkah ke brandingnya, ke promosinya atau komunikasi brandnya gitu kan itu jadi enak gitu kan. Betul. Jadi akan membuat beda pun jadi pede karena dari awal pun udah beda gitu kan. Benar. Makanya kadang-kadang kemarin juga sempat ada obrolan sederhana gitu ya, ngomongin tentang iklan yang Indonesia banget itu. Jadi pernah ada produknya apa ya, terakhir ada baru ini tuh produknya, ada produk inilah produk consumer lah gitu ya. Dia pakai Reo Ponorogo si iklannya tuh. Lupa apa ya kemarin baru ngobrol. Reo Ponorogo. Terus akhirnya sama orang Reo Ponorogo tuh jadi dipertanyakan, kok ini ngaco sih gitu. Ngaco apa ini kan nggak bisa kayaknya. Terus dalam saya, oh ini sirup. Dia ngangkat Reo Ponorogo untuk sebagai konten komunikasinya gitu kan. Terus pertanyaan tuh soalnya dia jadi mempertanyakan ini kok asal pakai itu ini nggak Indonesia banget. Yang jadi masalah adalah ketika produk sirup itu emang Indonesia banget nggak sih? Iya benar. Enggak. Sirupnya sendiri kan itu kan itu mah bicara produk kontemporer, produk populer lah atau produk yang memang umum gitu kan. Kita ditempelkan dengan komunikasi yang Indonesia banget akan kerasa tempelan karena produknya sendiri juga bukan itu. Ya, berbeda ketika nih jual batik atau baju batik gitu. Ketika iklannya kan otomatis akan Indonesia banget kan. Iya, betul. Nah itu makanya itu juga sama. Itu bukan ini agak ngejauh sih, cuman mungkin prinsipnya gini, ketika komunikasi itu akan menarik, komunikasi itu akan menjadi suatu yang membuat orang punya ketertarikan yang tinggi dan mereka tuh ngerasa bahwa ini adalah produk yang saya butuhkan. Ya dari awal tuh produk itu udah dirancang memang ini punya sesuatu gitu. Betul. Punya yang memang dibutuhkan oleh target audiens atau masyarakat gitu. Jangan yang sering jadi problem kan ketika banyak produk yang sekadar ngikut doang gitu kan. Ngikut doang bahwa di situ produk ini sukses dan pasarnya gede, gua ikutan deh situ. Nah, ketika ikutan itu udah mulai komunikasi udah mulai ngaco itu. Karena saya suka ngomong apa ya, sebuah jatuh. Yang jujur itu seperti ngobrol ya. Yang jujur itu pertama ada produk yang pertama bikin gitu kan. Contoh kayak ngomong bicara tentang Apple yang itu produk yang jujur banget, makanya ketika ngomong think different tuh ya jujur banget. Tapi ketika ada produk lain yang melihat bahwa kesuksesan Apple tuh punya peluang yang cukup besar karena pasarnya besar, dia udah nggak ngomong lagi sejujur yang si Apple, dia akan membentuk persepsi baru gitu kan. Nah itu yang makanya sering jadi korban tuh iklan bohong, iklan nggak sesuai dengan fakta. Karena ini si produknya udah nggak sesuai fakta gitu, udah sebanyak itu aja. Makanya penting untuk ketika mau ngerasa bahwa udah ada leader nih gitu kan, udah ada leader dan saya ngerasa bahwa ini pangsa pasarnya bagus, udah bikin kejujuran baru gitu kan. Kejujuran baru dalam artian saya produknya tetap sampo, saya butuh produknya tetap kritik singkong, saya tetap produknya bolu, tapi yang apa gitu. Tidak ada kreativitas itu kan. Makanya kalau memang bicara kalau orang kreatif, bicara orang kreatif, seharusnya orang kreatif mah jujur bodohnya. Harusnya iya, betul. Karena setiap prosesnya juga kan karena itu sesuai dengan fakta yang di lapangan kan. Betul. Cuman ada juga kreatif yang nggak jujur, ada juga sih ya itu malah pilihannya, hirupannya. Nah sekarang Pak, kalau misalnya kita pengen cari strategi kreatif sederhana buat orang yang sedang jualan atau sekarang lagi tengah-tengah mau bikin jualan baru, harus gimana dulu sih awalnya? Itu tadi yang paling penting gini, mau gimana pun fakta dasar aja ya. Orang itu ketika menjalani kehidupan sehari-harinya itu kan dia menghadapi banyak problem. Betul. Tiap manusia itu punya tujuan lah. Tiap manusia itu punya tujuan untuk saya akan apa gitu kan. Saya akan sukses, saya akan jadi orang yang beriman, saya akan jadi orang yang bermanfaat, saya akan jadi penjahat. Nah, pasti walaupun ada tujuannya. Nah, untuk capai ke tujuan itu pasti dia punya problem. Nah, ketika munculnya problem itu akan memunculkan kebutuhan dan keinginan ya. Kalau sana mah agak susah nih bedain ada kebutuhan keinginan ya, tapi kita bicara bahwa muncul kebutuhan keinginan. Nah, kebutuhan keinginan itu pasti akan mendasari
didasari oleh sebuah motivasi. Betul. Saya tuh mau apa, jadi muter gitu ya. Bahwa saya pengen ini, akhirnya saya punya problem saya akan selesai memunculkan saya kebutuhan apa, maka saya butuh solusi. Solusi itu yang akhirnya insight atau motivasi itu bisa tercapai gitu. Nah, itu yang penting gitu. Yang penting hal kedua itu yang pertama ya. Yang kedua adalah orang ketika membeli produk pasti karena kualitas produknya. Yakin lah ya malah gitu ya. Karena kalau pilihan keduanya selain kualitas produk pasti harganya. Ya, tapi kan tetap betul. balik pertama, saya harga murah tapi terjamin nggak produknya gitu kan. Ya. Gitu. Karena kalau biasanya kalau ini lebih murah pasti pikirnya tuh pantesan murah ada kualitasnya jelek gitu kan. Maka akan balik lagi ke titik yang pertama bahwa orang akan membeli produk karena kualitasnya. Ya. Nah, si kuncinya saya kreatif adalah awalnya itu bisa menemukan si kebutuhan ini dan dengan kualitas produk yang memang bisa menjawab si problem atau kebutuhan ini. Oke. Nah itu yang penting. Jadi makanya kalau sering sebutnya insight ya. Ini insight ini USP atau keluar USP ya outputnya benefit. Benefit apa yang didapat oleh si pembeli gitu kan. Itu ketemu. Nanti setelah ketemu itu kalau di buku ini kan ada sebuah metode yang bisa mempertemukan itu akhirnya jadi sebuah pesan yang menarik gitu. Karena saya bilang dari awal kan bahwa ini semua masalah komunikasi. Betul. Nah, dalam komunikasi itu yang penting adalah pesannya apa gitu kan. Kan kebayang ngobrol tapi nggak jelas. Nggak nyampe ujungnya. Nggak jelas. Sal, ini tuh harusnya digituin ya, nanti kamu kesana aja. Kan nggak jelas gitu kan. Kan nggak, makanya butuh si komunikasi ada pesan. Nah, termasuk komunikasi si brand atau UMKM atau punya produk itu dengan si target audience harus pesan yang jelas. Pesannya itu harus jelas apa? Ya, satu sisi menawarkan apa yang menjadi solusi. Sesi lain menarik perhatian dengan bahwa solusi ini tuh sebenarnya untuk kamu banget loh. Gitu kan. Jadi insight itu untuk menarik. Kalau itu saya sering bilang tuh, ini tuh kalau lihat iklan tuh, aing pisah nih gitu kan. Problem saya pisah nih gitu kan. Ketika saya udah mulai musim pancaroba, terus akhirnya saya suka terserang flu atau batuk gitu kan. Tapi saya tetap harus tampil prima depan orang, tapi tenggorokan gatel. Saya butuh sesuatu yang bisa melegakan tenggorokan saat itu. Tapi nggak mungkin kan minum obat terus gitu ya. Makanya ada permen penyegar atau permen obat batuk. Sama malah jadi permen obat batuk kan. Obat batuk dibikin permen teh gitu kan dengan bahasa herbal teh gitu kan. Karena itu kan herbal juga jadi suatu yang gitu ya kreatif ya. Yang seolah bahwa kalau ini dimakan berkali-kali itu aman. Beda kalau ini permen obat. Orang mikir mau permen obat dikonsumsi berkali-kali tidak obat gitu. Iya betul. Tapi kalau permen herbal itu bisa berkali-kali. Tapi itu kan bagian dari kreativitas itu. Ya kunci itu ya. Jadi insight sama si insight dan tadi itu USP atau benefitnya gitu kan. Nanti kesininya berangkat ke sananya adalah bagaimana ngemas pesan itu menjadi apa ya? Menjadi menarik dan menjadi lebih related dengan si keseharian si customer atas customer-nya. Maka saya bilang nanti ada big idea-nya, ada eksekusi visualnya, idenya gitu kan. Cuman untuk UMKM saya rasa untuk sampai ke titik itu kan berat juga gitu kan. Wah, saya udah mikirin gimana nih produksi jalan, nyari bahan baku atau apa, terus mikirin iklan juga gitu. Tapi setidaknya ketika punya gambaran yang bagus tentang itu, ketika mengarahkan orang lain itu kan jauh lebih mantap gitu ya, kalau paham gitu kan. Dibanding orang udah bikin iklan aja gitu. Iya betul. Terima aja jadinya, terus toto harus ada tagihan, harus bayar aja gitu kan. Nah itu kan jadi menarik. jadi fatal juga gitu. Ada juga Pak yang menarik Pak, yang sempat saya baca masih di awal-awal buku, itu yang rumus ABCD Pak. Oh ABCD. Ya. Kayaknya itu bisa diimplementasi juga kan sebetulnya. Itu ya makanya kalau itu menarik kalau itu nanti saya coba inilah ada satu penjelasan khusus pakai bagan. Cuman kurang lebih gini gambaran ABCD itu. Itu tuh pengembangan banyak pengembangan dari itu. Kalau yang paling basic tuh AIDA ya, kalau pernah pasti ya banget AIDA, attention, interest, desire, and action gitu kan. Walaupun ada beberapa ada yang tambah M, AIDA itu jadi memory dulu baru action. Itu sebenarnya kalau pada prinsipnya itu kan pemahaman perilaku manusia dari dia tidak tahu menjadi dia melakukan sesuatu gitu. Betul. Jadi itu apa namanya pola perilaku manusia gitu kan, tahapan-tahapan manusia untuk melakukan tindakan ketika dia merespons satu informasi gitu kan. Ya. Nah itu tuh pemahaman itu dimanfaatkan oleh komunikasi produk atau pasti brand dalam bentuk metode langkah-langkah strategi komunikasi gitu. Sebetulnya strategi komunikasi ya paling tepatnya. Jadi gimana ketika orang awalnya nggak mungkin kan orang datang keluar rumah tuh saya mau beli produk ini gitu, atau saya mau lihat iklan ini gitu kan, nggak ada yang gitu ya. Orang ya hidup keluar ya dia untuk
menjalankan tujuan hidupnya dia gitu kan, bekerja atau apa. Makanya saat itu menunjukkan bahwa hal itu si orang itu nggak punya atensi apa-apa untuk cari tahu apapun gitu, untuk apa gitu. Bahwa dia fokusnya hanya bahwa hari ini saya punya kebutuhan ini dan saya akan lakukan ini. Nah, makanya itu penting memahami kebutuhan itu kan ya. Nah, karena tidak ada atensi, maka disiapkan satu media atau atau strategi komunikasi yang bisa menarik perhatiannya itu, makanya disebut ada attention. Oh, tertarik gitu, attention gitu. Makanya dibuatlah media-media yang memang seolah kasar-kasarnya menjebak dia gitu. Karena memang dia nggak ada niat untuk lihat informasi produk atau iklan gitu kan. Makanya dibuatlah kayak billboard, poster, kan itu kan nggak bisa ditolak gitu kan. Nggak mungkin saya naik motor ke bypass terus ada billboardnya ditebang dulu lah gitu kan ya. Kan nggak mungkin, mau kelihatan. Makanya penting di situ buat visual yang menarik, yang simple, yang to the point ke informasi langsung. Nah itu berikutnya ada attention lalu di interest, jadi setelah terperhatikan dia dicari media-media yang membuat dia jadi lebih tertarik lebih jauh. Tertarik berarti informasinya lebih banyak. Terus akhirnya bikin media-media atau informasi komunikasi itu yang sifatnya memunculkan gairahnya, hasratnya untuk dia untuk tahu lebih atau untuk pengen mencoba atau apa. Lalu di ujungnya dia akan melakukan tindakan pembelian gitu kan. Nah sama prinsipnya itu, cuman kemarin tuh kritiknya AIDMA itu bahwa attention, interest, desire itu apalagi memori ya, itu kan aktivitas yang sangat pasif. Attention, interest, desire gitu kan pasif ya gitu kan. Nah, sedangkan era sekarang, era digital itu kan orang cenderung lebih aktif. Nyari, buka gitu kan. Makanya si AIDMA itu sudah tidak relevan lagi gitu kan dengan kondisi sekarang. Maka itu dikritisi sama ISAS gitu kan. Cuman dari sekian banyak, kalau saya ketemu di Hakodo juga ada model baru gitu, model yang berbeda. Terus di tempat lain kemarin ada yang cerita dari Ogilvy atau Lowe juga beda lagi gitu kan. Maka saya pikir harus punya karena ini buku pembelajaran ya. Jadi ada satu metode yang simple lah, yang nanti ketika kalau ketemu metode-metode baru itu is okay, saya udah paham gitu kan. Jadi ABCD itu A-nya tuh attracting sama believing gitu kan, itu pasif ya. Gimana orang sama sih kayak attention, cuman kalau saya attracting tuh dengan kondisi sekarang dengan hiruk-pikuk media itu nggak cukup hanya tarik perhatian, tapi harus atraktif gitu kan. Atraktif dalam artian ya apapun atraktifnya ya. Apakah di situ bisa memanfaatkan orang yang memang aktif gerak, atau si billboardnya tuh ternyata bisa dibikin 2-3 dimensi atau apa. Jadi atraktif, nggak hanya sekadar cuman ada gitu kan. Nah, keduanya yang itu saya interest tuh interest lah, tapi saya rasa interest tuh ujung-ujungnya apa sih? Ujungnya yakin sama apa yang produk, ya udah dorong aja ke keyakinan, belief gitu, bahwa apa yang ditawarkan itu ternyata ini memang bermanfaat buat saya gitu. Jadi bikin ringkas gitu. Karena kalau AIDMA attention, interest, desire itu terlalu bertele-tele gitu kan. Nah kalau sekarang kan kondisi orang butuh serba cepat, digital tuh serba cepat. Jadi bikin ringkas aja, bahwa dari attracting langsung ada believing. Jadi attracting itu udah ada unsur interestnya, dalam artian tidak hanya menarik perhatian, tapi sudah menceritakan bahwa ini produk itu punya manfaat ini loh. Atau brand tuh ada manfaat ini, jadi langsung gitu kan ya. Jadi tidak hanya bikin perhatian aja, bikin sesuatu yang bikin heboh gitu, nggak gitu. Walaupun it's okay kalau memang itu mau lakukan, it's okay, bagian dari strategi believing. Setelah believing baru di situ ada connecting dalam artian tuh gimana si orang tuh merasa terhubung dengan si produk. Jadi ada dua sisi itu, actor connecting tuh. Terhubung dalam artian bahwa saya ngerasa bahwa ini produk saya banget gitu. Saya butuh akan itu gitu. Kedua, connecting bahwa dia akan mulai mencari apa yang yang buat dia tertarik tuh. Connecting. Dia nyari gimana sih nyarinya. Dan nyari itu ada dua, nyari secara online dan offline. Kalau online tuh yang ngelihat review atau apa gitu kan. Connecting yang offline-nya ya mungkin di sana ada display produk, ada pameran, ada booth apa. Jadi situ pun terkoneksi gitu. Oh, ini ya produk yang kemarin yang lagi heboh tuh yang diomongin gitu kan. Nah, ini langkah aktif bukan pasif. Udah mulai aktif itu. Karena apa? Ada interaksi, ada orang aktif itu dalam artian si pemirsa tuh mulai melakukan sesuatu untuk cari tahu gitu kan. Nah, terakhirnya dia itu doing tuh jadi meluas juga, doing setelah dia mencoba, membeli, dan pada akhirnya yang penting adalah gimana dia mendorong orang untuk coba juga ini nih asik, karena udah ini ya, seolah tuh jadi integrated ya. Ketika ini produknya basic, langsung foto, wah enak share ke orang saya langsung itu mah esan udah, karena apa ya, karena mah udah
semangat zamannya tuh semangat zaman eksisnya. Iya, betul. Kudu eksis ya nanti ya udah doing tuh saya rasa udah jadi satu paket antara membeli ketika itu memang diyakini produk itu punya manfaat dan memberi manfaat, pasti dia akan nge-share gitu. Artinya sekarang sebetulnya behavior masyarakat itu secara nggak langsung mempermudah Sebenarnya gitu. Asal itu tadi itu balik lagi ke titik awal. Iya. Menjawab problem enggak? Iya, benar. Produknya berkualitas enggak? Udah itu ya kayak kita aja kayak sendiri kan ketika bawa di situ tuh ada ini tukang urut bagus, pasti cerita itu tadi. Iya, benar. Apalagi kalau udah ngomong problemnya muncul kan. Sebelumnya nggak ngomong ya, tapi kayak ngomong problem, di situ tuh ayat alternatif kan Iya, sudah gitu kan. Iya. Itu karena apa? Karena memang ada kualitas itu kan, ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan itu akhirnya ditawarkan gitu kan. Dan kebutuhannya juga urgent. Tapi kan kalau dipikir-pikir simpel gitu-gitu wae sebenarnya. Iya, benar. Ya. Jadi hidup mah nggak usah pusing lah intinya. Iya sih, benar. Jadi bukunya artinya buku yang membuat kamu tuh nggak usah pusing jadi. Menarik Pak. Gitu. Nah Pak, akhirnya sekarang kalau misalnya udah tahu nih prosesnya, bahwa kita harus cari pesan. Iya. Tadi dengan ada ABCD, dan itu memang sangat memudahkan sih dibanding kita Iya. harus melihat beberapa metode yang sebetulnya itu etek-eteknya lah bahasa Sundanya mah gitu. Iya. Nah akhirnya ketika orang mau coba, toh mereka juga nggak bisa langsung menemukan pesan yang pasti langsung bagus dong. Iya. Ada nggak tips untuk trial and error-nya sampai akhirnya pesan itu tuh benar-benar yang paling klik untuk customer mereka? Buat customer. Sebenarnya gini, ketika proses yang sering saya lakukan dulu di agensi adalah salah satunya adalah dengan coba dalam bentuk FGD gitu, dalam diskusi gitu, forum diskusi. Walaupun itu udah tahapan ide dibikin kita kalau contoh bikin iklan TV atau video komersial, mereka kan bikin storyboard dulu kan ya, bikin storyboard ya. Mohon maaf nih kalau yang agak kurang ngerti, tapi itu bikin storyboard, bikin panel-panel gambar yang menceritakan tentang isi iklannya apa, soal isi videonya apa gitu. Nah itu dilihatin ke calon target audience, dilihat mereka ngerti nggak sih? Ya jadi itu pun bisa ditarik sampai sisi pesan. Ya udah coba dulu aja ke orang, ngerti nggak kalau saya pesan ini, ngerti nggak sih gitu. Tapi ketika itu dilakukan dengan riset yang benar gitu ya, bahwa menemukan apa yang menjadi insight target audience dan menemukan problem, dan itu bisa terjawab dengan si produk, dan itu produk itu dianggap sebagai sesuatu yang memang inventor atau sesuatu yang brilian gitu kan, ya kurang lebih akan nyambung sih. Cuman nanti situ memang ada di situ ada rambu-rambu, bukan rambu-rambu ya, tips-tips itu ketika membuat pesan deh, seperti katanya mudah diucapkan, terus relevan dengan si semangat zaman saat itu. Sebenarnya anak muda sekarang mungkin kata-kata ngomongnya mungkin lebih banyak gunakan kata-kata yang slang apa ya gitu ya, bisa dipakai gitu kan ya. Smooth tapi skut kan zaman saya mah nggak tahu skutnya, tapi kan sekarang ada ya itu salah satu tips-tipsnya gitu. Tapi yang penting di balik itu adalah pertama yakin dulu apa risetnya itu, terus kita ketemu emang pesannya apa ya coba aja ngerti nggak sih dia sampaikan gitu. Betul. Bisa ditangkap nggak, menarik nggak gitu kan. Tapi biasanya kalau jauh lebih akan terasa itu pesannya itu, karena itu ya udah kita mulai dibikin jadi ide buat tawarin gitu. Ngerti nggak, masuk nggak gitu kan. Betul. Karena itu nantinya kalau masalah pesan sama ide-ide kan saya karena diterjemahkan dalam bentuk storyline ya. Masalah bahasa aja sih, pemilihan bahasa aja sih. Oke. Ya, karena si prinsip dasarnya ada di itu tuh, si basic si pondasinya tuh. USP, product dan benefit dan insight. Walaupun ini juga penting juga ya, kadang-kadang kalau memang ditarik lebih jauh lagi, ini kan akan bicara tentang branding gitu, kan? Karena ketika bicara USP atau bicara tentang satu ini tuh apa yang mau dijualnya itu kan harus bicara tentang positioning dengan kompetitor kan. Betul. Nah, itu juga harus ada pemahaman itu. Ya. Makanya memang itu butuh banget sih. Kalau menurut saya emang butuh konsultan gitu untuk yang memang ngasih masukan gitu kan. Nah ujung-ujungnya Pak, akhirnya dengan sudah adanya ya kita sebut teori lah ya, teori-teori atau tips-tips tersebut gitu. Kan ujung-ujungnya si produk ini ketika akan dimasukkan ke pasar, pastikan ya tadi ada proses beriklan dan masuk proses visual dong gitu. Nah sebenarnya sejauh apa sih pengaruh visual sekarang sama apa yang diterima sama orang lain customer? Dan sekarang sedang hiruk pikuk visual di mana-mana gitu. Jadi prinsip paling dasar kenapa visual itu jadi penting ya. Ini dasar pisan ya. Ternyata manusia tuh menyimpan memori itu dengan gambar ya. Ya, ketika saya sering kasih contoh tuh becak gitu.
apakah ya BC itu di kepala kita tulisan BECAK kan? Enggak juga. Ya, betul. Gambar sebuah objek dengan roda 3 itu kan. Ini menunjukkan bahwa ternyata manusia itu menyimpan memori dengan gambar. Itu menunjukkan bahwa bisa membuktikan bahwa teori bahwa orang tuh lebih cepat tertarik dengan gambar. Makanya visual itu menjadi penting karena apa? Itu menarik perhatian. Cuman karena visual itu punya interpretasi yang cukup luas, tiap orang ngomongin BCA tuh bisa macam-macam. Ya bisa rendahan, bisa apa? Kalau kata orang barat itu unik, ya. Terus kata orang yang memang orang yang kelas menengah bawah itu adalah transportasi karya saya cinta banget. Kan beda-beda. Betul. Makanya itu perlu adanya teks atau copy apa kalau di iklan sebut copywriting. Copy itu untuk memagari si interpretasi yang banyak itu gitu. Maka itu penting jadi ada dalam iklan atau komunikasi brand ya. Saya lebih suka ngomong komunikasi brand ya, komunikasi produk itu butuh visual dan copy. Visual itu untuk menarik perhatian, cepat menarik perhatian gitu kan. Copy itu untuk menjabatani si interpretasi yang luas itu. Gitu. Walaupun ada baiknya juga ketika membuat visual pun udah to the point sama si produknya, baiknya gitu kan ya. Tapi tetap untuk memastikan itu visual itu berhasil, ya kasihlah headline atau sub headline atau apa gitu kan. Okay. Nah makanya penting banget untuk itu. Nah bicara tentang bahwa ini jadi hiruk pikuk, ya itu balik lagi ya itu kreativitas. Iya benar. Tapi dan apa ya? Kalau ini mungkin kalau ada yang nonton atau yang dengar bicara tentang kok sih ngomongin kreativitasnya naon sih? Sederhana kreativitas itu ketika kita berani memadukan sesuatu yang sebelumnya nggak pernah ketemu, ya sesuatu yang berbeda gitu kan, kayak cangkul dan dokter jauh pisan gitu ya. Itu kita temukan di tempat yang baru, dalam artian tempat baru, apakah dalam bentuk poster, dalam cerita video itu kan tempat baru, yang yaitu yang nggak pernah kebayang sebelumnya ditemukan di tempat yang baru dan menghasilkan suatu cerita yang baru, itu kreatif gitu kan. Dan sisi lain dari kreatif adalah cerita baru itu bisa dikatakan dengan produk yang ditawarkan gitu kan. Betul. Kan itu jadi sebuah apa namanya tuh pola-pola yang bisa dianggap bahwa itu tuh sebuah kreatif sederhana itu. Tiba-tiba ada petir dan sepatu gitu kan. Petir sepatu jauh gitu. Ternyata ini tuh bisa dipakai untuk ngejual layanan cuci sepatu kan. Karena kilat cepat atau ini jemur sepatu pas mau hujan kadang kan besok mau dipakai makanya di kita gitu jual di kita itu kreativitas gitu kan. Betul. Dan saya rasa sih manusia itu jago bercerita lah, yakin dari zaman dahulunya. Zaman dahulu jago ngebohong. Sebaiknya si kemampuan bercerita itu tuh bisa dimanfaatkan harusnya itu. Betul. Ya, saya suka dulu cerita yang masih suka. Kamu jago lah nggak bohong. Iya benar. Ya tugas telat, luar biasa alasan nantinya luar biasa. Artinya harusnya jualan juga bisa dong. Harusnya bisa itu dimanfaatkan. Yes. Pak, kalau bapak pengen anaknya jago desain tuh Pak, ada tuh Pak laptop yang mereknya A, gitu kan. Bapak mau nggak anaknya keren? Jago kan cerita untuk minta sebuah laptop yang harganya luar biasa gitu kan ya. Tapi ya jago intinya. Ya. Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ketika kita mau jualan, ilmu udah punya nih, aksi udah coba gitu kan. Kadang ya mungkin ya nggak tahu nih, mungkin teman-teman sebagian teman UMKM itu perihalnya kembali Pak ke masalah modal. Gimana memadukan proses kreatif tadi ketika kita punya modal yang terbatas? Tips dari Pak Ilham. Aduh, berat pertanyaan. Berat Pak. Penutup kan berat. Kayak gini. Bagi saya sih kreativitas sendiri itu kan bentuk apa ya? Bentuk jawaban atau gimana ya? Karena gini nih. Ketika kita ketemu seseorang yang bisa menjawab berbagai persoalan, anggap ada 3 persoalan, dijawab dengan satu jawaban. Ini orang tuh bijaksana banget gitu kan. Ya. Dan bagi saya itu adalah bijaksana itu bentuk kata lain adalah kreatif. Karena bagi saya itu kreatif. Karena bisa menyelesaikan 3 masalah dalam satu jawaban. Nah, output dari sebuah proses kreativitas, bicara tentang tadi modal sedikit, itu sering bagi saya tuh bahwa kreativitas itu bisa menjawab itu loh. Ya, menjawab itu bahwa
ternyata ketika memang kita nggak punya alat, kasarnya nih, nggak punya alat yang memadai atau apa gitu kan, kenapa ini kita bikin jadi sebuah ide cerita yang memang ini seperti cerita ya blog biasa atau cerita dibikin jadi itu suatu aksiden yang keseharian gitu, tapi tanpa sadar tuh kita menceritakan produknya gitu dengan alat yang biasa gitu. Jadi jangan paksakan karena alat biasa dipaksa-paksa jadi kudu bagus gitu ya, nggak bisa lah gitu kan. Lampu nggak ada, nggak punya lighting nggak punya atau nggak apa, karena kan kalau video mah kan penting mah lighting gitu, lighting nggak punya. Yaudah ini ngomong aja ini videonya si ibu pembantu rumah tangga yang menceritakan tentang kejadian di rumah gitu kan. Heboh gitu, wah kenapa itu mau jual betadine gitu kan. Kan bisa gitu kan, itu kreativitas gitu kan. Satu sisi itu, tapi sisi lain juga ngerasa gini, walaupun karena memang ini mau nggak mau ini memang ini butuh modal gede, tapi saya rasa si kreativitas dalam artian gini ya, dia bisa meng-create si produk yang bisa menjawab persoalan itu, persoalan si target yang di awal itu. Dan itu kan bagi saya bagian kreativitas, dan itu memang jadi suatu yang nilai jual tinggi. Kan itu kan bisa jadi alat untuk menawarkan ke pemodalnya, ke pemilik modal gitu kan. Betul. Mau nggak modalin? Atau kalau ke bank ke pinjaman kan pinjaman akan ada proses bukan seleksi scoring lah ya. Scoring itu apa? Oh iya ini memang ini layak nih bisnisnya. Itu bagi saya itu ya. Jadi ngelatihlah kreativitas dalam artian bahwa kreativitas itu apa yang dikeluarkan dari kepala kan ya. Tapi masalah ketika kita nggak mau mengeluarkan sesuatu dari kepala itu sesuatu yang luar biasa, tapi nggak pernah membaca, nggak pernah masukin yang luar biasa, ya mau ngeluarin apa tuh? Betul, insight-nya kurang. Insight. Makanya harus banyak ngobrol, banyak diskusi, banyak lihat prosesnya gitu kan. Nggak cukup ngobrol aja, didatengin, diliatin gitu kan. Oh ternyata gini loh, oh ternyata gitu loh, oh cara produksinya gini loh. Wah ternyata ini bisa lebih cepat ngerjainnya. Oh diginiin aja gitu. Itu kan nanti menimbulkan satu letupan, nggak bisa diceritain sih ya. Karena itu kan data-data yang ketemu di kepala dan itu tiap orang pasti beda-beda ya pertemuan datanya itu kan. Ya. Orang satu sisi ngelihat sampel itu bisa jadi skripik, satu lain bisa menjadi beras, jadi pengganti nasi kan, itu kan letupan yang berbeda gitu kan dengan objek yang sama gitu kan. Nah itu. Jadi kuncinya di kreativitas itu ya, balik lagi di kreativitas. Insya Allah sih semua bisa terselesaikan. Ya, terutama adanya sabar gitu ya. Iya, betul. Sabar, kudu sabar. Betul, kesabaran apa juga. Gitu kan, karena kita juga, saya juga nggak punya formulasi yang paten, nggak formulasi yang sukses ya. Kalau formulasi sukses saya juga jadi benghar ya bagaimana. Tapi nggak itu. Tapi saya ngasih peluang-peluang bahwa itu pasti akan ketemu kok. Iya betul. Nah dan itu dilakukan orang lain gitu, dilakukan orang lain dan memang berhasil. Gitu. Ya. Sip. Makasih banyak Pak Ilham. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat lah. Iya, kita tos COVID dulu sekarang. Oke, teman-teman, cukup sekian mungkin untuk episode pertama ini. Terima kasih banyak banget buat Pak Ilham. Sama-sama. Saya juga terima kasih udah ngasih ruang dan Pak, kita yang banyak terima kasih. Ini episode pertama kita, mungkin tampil jadi episode 1, mungkin tampil jadi episode 2. Jadi pas cerita sedikit nanti di acara kita ini segmennya On Talks namanya. Ya, On Talks. Karena kita kan F1 ya, di On Talks. Nanti selain ngebahas sama para pakar, narasumber, kita juga ada segmen nanti ngebahas produk-produk UMKM, Pak. Siap. Ayo. Selama masih saya bisa membantu, selama masih saya memang di ranah saya sih, hayu insya Allah ya. Oke. Bermanfaat mah. Mudah-mudahan kita ketemu sama Pak Ilham lagi. Aduh, puasa cuy. Kita lagi bulan puasa ini syutingnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sama Pak Ilham di episode yang lain. Dengan materi yang lain. Amin. Tapi insya Allah materinya sungguh-sungguh membantu, apalagi tentang dunia periklanan, Pak. Buat teman-teman UMKM. Mungkin sampai di sini videonya, teman-teman UMKM. Sampai berjumpa lagi di On Talks episode selanjutnya.